Hari ini mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah dan benang merah ini. Untuk menarik keluar calon pengantin pria kita hari ini. Mr. Tang Ting Xian Dan Kalen Pengantin Wanita, kita yang cantik. Miss Jin Yong En. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kamu baik-baik saja kamu. Yo Sumei, kamu gila, cepat minta maaf pada Miss Yong En. Aku telah menyinggung putrimu. Mengganggu pesta pertunangan putrimu. Bagaimana kamu ingin menanganiku? Aku terima. Tuan-tuan. Ayah? Tuan ayah paman tuan. Sudah datang maka nikmatilah. Yong En, ada apa? Hari ini adalah hari pertunanganmu. Apa yang terjadi? Tuan, cepat. Paman, ada apa? Cepat. Baoren, cepat bantu paman naik mobil, antar dia ke rumah sakit. Kamu minggir boleh tidak? Semua ini gara-gara kamu minggir. Jangan bicara dulu, menyelamatkan orang lebih penting. Yong En, kita pergi. Mama, ayo kita cepat naik mobil cepat. Cepat? Apa yang sebenarnya terjadi? Yu Mama Yo Sumei begitu kembali suruh dia langsung menemuiku. Ya? Ayah kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Aku selalu berpikir Tang Tingshuan akhirnya mengakui dirinya adalah Laifu. Kalian yang saling mencintai akhirnya bersatu. Tidak menyangka situasi di dunia. Tuan ayah, Sedang dalam proses penyelamatan. kenapa kamu lagi? Kamu benar-benar pembawa sial. Di mana ada kamu di situ ada bencana. Bukannya kamu sudah mati. Kamu seharusnya mati dengan tenang. Kenapa kamu datang ke sini untuk menyakiti orang? Aku pukul kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu sangat ingin memukulku. Dengan apa kamu memukulku? Kamu dan Aiwen berpura-pura atas namaku untuk menipu keluarga Tang. Kamu sendiri tidak tahu memperbaiki diri, malah menyalahkanku. Kamu pikir kamu bisa seenaknya menggangguku? Tolong hargai dirimu sedikit. Aku? Sebelumnya aku ke rumah keluarga Jin mencari Yong En. Kalian menipuku dengan sangat kejam. Katakan kenapa kalian berpura-pura menjadi diriku. Semua orang mengira kamu sudah mati. Ayah selalu murung. Kondisi tubuhnya semakin memburuk. Aku hanya ingin membuat ayah bahagia. Itulah kenapa aku menyuruh semua orang memanggilku Yong En. Kamu pikir aku mau begini? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Sekarang ayah dalam keadaan kritis, kamu senang ya? Hentikan kepura-puraanmu. Jin Aiwen. Wajahmu bisa menipu orang lain tapi tidak bisa menipuku. Kapan kamu pernah punya perasaan tulus pada ayah? Kamu hanya ingin naik ke puncak menjadi Feng Huang. Aku tidak salahkan. Bahkan jika begitu, lalu kenapa? Kamu menghancurkan hidupku, aku tidak akan memaafkanmu. Seumur hidup aku tidak akan memaafkanmu. Putri-putri kamu. Aku beritahu kamu, jika Aiwen ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu, kamu ingat itu. Dan kamu juga. Yong En, jangan khawatir, semua ada aku. Sebelumnya aku tidak tahu, sekarang aku sudah tahu.
Aku tidak mungkin diam saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Sekarang aku tidak ingin memikirkan apapun. Aku hanya ingin ayahku cepat sembuh. Aiwen. Anak. Jangan terlalu sedih. Keadaan tidak seburuk yang kamu pikirkan. Tidak buruk kamu pikir siapa yang datang hari ini. Semua orang penting dari kalangan politik dan bisnis juga wartawan. Sekarang malah lebih baik pernikahan tidak jadi. Aku malah jadi bahan omongan. Pernikahan tidak jadi bukan salahmu. Orang yang ditertawakan adalah Jin Yong-en. Anak kamu adalah korban. Semua orang akan bersimpati padamu. Ibu kamu pikir Yong-en akan membiarkanku, dia pasti akan membongkar fakta bahwa aku berpura-pura menjadi dirinya. Maka dia harus diam. Yong-en belum tahu. Yukin adalah ibunya yang sebenarnya. Jadi selama ayahmu dan Shen Ki-jun. Jika tidak banyak bicara, anakku, aku merasa masalah ini masih ada ruang untuk negosiasi. Lihatlah, Yukin benar-benar ingin menikahkan Yong-en dengan Tang Tingshuan. Lalu lihat Shen Ki-jun, perasaannya terhadap Yong-en. Jika Yong-en benar-benar menikah dengan Tang Tingshuan, apa Ki-jun akan rela? Aku membongkar kebohongannya, lalu apa? Soal dia menyamar sebagai aku, bahkan ayahku sudah menerimanya begitu saja. Lalu apa yang bisa aku katakan? Tapi aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia berpura-pura menjadi aku. Apa Jin Aiwen tidak bisa menggunakan namanya sendiri dan tetap menikah dengan Tang Tingshuan? Jadi sekarang kita harus meyakinkan Yong-en. Jika berhasil meyakinkannya, pasti ada jalan keluar dari masalah ini. Ibu sampai pada titik ini. Menurutmu mudah meyakinkan Yong-en? Kamu tidak mengenal Yong-en, aku sangat tahu. Dia itu mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Kalau kamu benar-benar memintanya melakukan sesuatu yang kejam, dia pasti tidak bisa melakukannya. Yong-en, kamu terlalu baik. Itulah sebabnya kamu selalu dirugikan. Kamu salah, aku bukan orang yang mudah marah. Jika aku benar-benar baik, aku akan menelan semua rasa sakit dalam hatiku. Aku tidak seharusnya membuat ayah malu di depan umum demi kepuasan sesaat. Ayah pingsan karena aku. Jangan berkata begitu, ini bukan salahmu. Kejadian sudah terjadi. Yang harus dilakukan sekarang adalah mencari solusi, bukan? Apa kamu tahu? Ayah telah menua banyak. Rambut putihnya juga semakin banyak. Aku berpikir, aku seharusnya mendengarkan saran Paman Kuan lebih awal, pulang dan melihatnya. Masih ada waktu untuk memperbaiki hubungan Yong-en. Setelah ayahmu sembuh, kalian bisa berdamai sebagai ayah dan anak. Jangan saling menyakiti lagi. Ibu. Dulu ayah selalu bersikap dingin terhadap Yong-en. Tapi itu hanya di permukaan. Sebenarnya dia selalu memikirkannya. Jika karena perubahan hari ini, mereka bisa membangun kembali hubungan ayah anak. Pikirkanlah baik-baik. Yong-en dulu bagaimana bisa meninggalkan rumah itu. Kalau dia membongkar rahasia ini, kamu pasti akan kena masalah besar. Sekarang aku sudah tidak peduli lagi, pokoknya harus coba. Aku tidak percaya, aku Jin Aiwen tidak bisa masuk ke keluarga Tang. Anakku. Kamu tadi dengar Tingshuan terus memanggil Yong-en apa? Apa dia memanggilnya Sumei? Ibu. Kalau begitu Yong-en menggunakan nama Sumei. Tinggal di keluarga Tang. Jadi semua orang di keluarga Tang tidak tahu dia sebenarnya Yong-en yang asli. Ya termasuk Yukin itu. Kalau tidak, ibu dan anak itu pasti sudah bertemu. Bagaimana bisa salah mengira kamu sebagai Yong-en? Baiklah anakku. Urusan ini serahkan saja pada ibu. Aku akan pergi mencari tahu dulu. Kita harus merencanakan dengan matang. Ibu. Dokter, ayahku sekarang bagaimana? Ini penyakit lama, tidak boleh kena stres. Orangnya sudah sadar sekarang, lebih baik. Sekarang aku boleh masuk melihatnya. Tunggu sebentar, perawat akan membawanya ke kamar. Kalian tunggu di kamar saja. Baik, terima kasih, terima kasih. Non Jin, tadi pasien itu tiba-tiba bangun sendiri dan lari. Ini.
Ayah, Paman. Paman, bagaimana ayah? Lepaskan aku biar aku pergi sendiri. ayah. Kamu benar-benar membenciku begitu. Karena aku mengingatkanmu pada ibu yang sudah meninggal. Jadi kamu memperlakukan aku seperti ini. Ayah, kamu memperlakukan aku seperti ini adil menurutmu? Kamu lihat aku. Kenapa kamu tidak berani melihatku, ayah? Kamu lepaskan aku. Ayah, Kamu lepaskan aku. Ayah paman hati-hati. Yong-en. kamu yang melahirkan dan membesarkanku. Tapi kamu tidak pernah memberiku kasih sayang seorang ayah. Kamu bahkan tidak pernah menatapku dengan mata yang tulus. Kamu selalu menempatkanku di sudut yang tidak diperhatikan. Kamu tahu betapa sedihnya aku. Kamu tahu betapa aku membenci diriku sendiri. Aku bahkan berpikir, kalau begitu, kenapa kamu dulu melahirkanku? Kenapa kamu tidak langsung membuangku saja lebih cepat selesai? Kenapa kamu membiarkanku menjadi sasaran tatapan dingin di keluarga itu? Jawab aku, jawab aku. Aku terpaksa meninggalkan rumah hidup terlunta-lunta. Menanggung begitu banyak penderitaan. Bahkan Paman Kuan tahu bagaimana menyayangiku. Tapi kamu tidak hanya tidak peduli pada hidupku. Kamu malah membiarkan Aiwen berpura-pura menjadi diriku, menipu keluarga Tang untuk menikah. Aku tidak mengerti apa yang salah yang kulakukan. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Yong-en, aku benar-benar tidak tahu kamu masih hidup. Qi Jun datang untuk memberi kabar duka. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Paman itu semua salah paham. Waktu itu gadis itu memakai baju yang sama dengan Yong-en dan tewas dalam ledakan. Aku pikir, Kalau kamu tidak mati, kenapa tidak pulang ke rumah? Kalau kamu tidak bisa pulang, setidaknya beritahu kami. Kamu yang meninggalkan ini. Paman Kuan pernah mencarimu. Dan kamu bilang tidak ingin bertemu dengannya. Tuan-tuan, bagaimanapun juga, Yong-en adalah anak kandungmu. Kamu tidak bisa begitu saja tidak peduli. Paman Yo. Maaf. Aku tidak ingin membicarakan hal ini. Aku harus buru-buru menyetir. Tuan-tuan-tuan. Kuan hanya datang untuk memberitahuku bahwa kamu tidak mati. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu. Ya, tentu saja kamu tidak tahu. Karena kamu tidak pernah peduli padaku. Ayah, apakah kamu tahu bagaimana anakmu bisa bertahan sampai hari ini? Kamu tidak tahu. Atau mungkin putrimu ini sebenarnya tidak pernah hidup. Yong-en, kau benar. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Maafkan aku. Yong-en. Yong-en, kalian berdua baru saja bertemu. Kamu. Ini urusan antara aku dan ayahku, lebih baik kau tidak ikut campur. Jika kau tetap ingin ikut campur, aku bahkan tidak akan bertemu denganmu lagi. Baik, aku bisa tidak ikut campur.
Tapi sekarang kau mau pergi kemana? Aku kembali ke keluarga Tang. Acara pertunanganmu sudah kau rusak, keluarga Tang tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tidak kembali untuk meminta maaf. Aku kembali untuk memberikan penjelasan kepada semua orang. Kau akan menghadapi semua tuduhan dari keluarga Tang sendirian. Aku tidak tenang, aku akan menemanimu. Tidak perlu. Kau sudah cukup membantuku. Aku juga tidak ingin Nona Song Yilan salah paham lagi. Aku tidak peduli. Aku sudah bilang aku harus melihatmu bahagia baru aku bisa tenang. Tapi dengan keadaanmu sekarang aku tidak tenang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ini benar-benar urusanku sendiri. Biarkan aku menghadapinya sendiri baik. Baik, aku bisa tidak ikut. Tapi kau harus siap, mental keluarga Tang tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dan sekarang aku akan kembali untuk mempersiapkan kamar. Kau siapkan barang-barangmu, nanti aku akan menjemputmu. Coba katakan, pembantu di rumahmu itu sebenarnya bagaimana? Kami tidak pernah kenal dan tidak ada permusuhan. Dia bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Aku benar-benar tidak menyangka dia seperti orang gila membuat suasana jadi seperti ini. Aku sangat menyesal pada Yongan. Mungkin itu Yo Sumei memiliki hayalan terhadap Ting Xuan kami. Ini semua salahku saat aku tahu. Seharusnya aku langsung mengambil tindakan, segera menyuruhnya pergi. Tapi karena aku terlalu lembut hati tidak melakukannya. Baru ada situasi seperti hari ini, tapi kau tenang. Setelah hari ini kita tidak akan bertemu dengannya lagi. Kami pasti akan memecatnya. Perkawinan sudah hancur. Dan dampaknya sangat buruk. Sekarang kau memecatnya, apa gunanya? Aku tidak akan membiarkan Yongan menerima segala bentuk ketidakadilan dan luka. Saya pasti akan memberinya pesta pertunangan yang sempurna. Yukin, menurut saya lebih baik pernikahan ini jangan dilanjutkan. Saya benar-benar khawatir. Saya khawatir Yong'en kita akan terluka lagi. Tidak akan. Sama sekali tidak mungkin, saya adalah ibu kandung Yong'en. Saya tidak akan membiarkan Yong'en terluka lagi. Sama sekali tidak. Kamu telah membuat masalah. Kamu pikir dengan pergi begitu saja semuanya akan baik-baik saja. Saya beritahu kamu, kamu hanya pelayan rendah hati keluarga Tang. Juga seorang janda dengan kepribadian aneh. Lalu apa hakmu bertengkar besar di acara pertunangan saya? Kamu bilang saya janda. Pelayan rendah hati. Bukankah kamu juga pernah menjadi pelayan rendah hati? Apalagi saya tidak selalu menjadi pelayan rendah hati saya. Siapa saya dulu tidak penting. Yang penting adalah sekarang. Pada saat ini kamu benar. Saya memang seorang pelayan rendah hati. Dan kamu, Tang Tingshuan, adalah tuan besar keluarga Tang yang terhormat. Tapi saya tidak peduli siapa kamu. Apa hakmu untuk mengatur saya? Saya selalu mengira kamu adalah Laifu karena kamu menyangkal saya hanya bisa menerima. Tapi saya percaya Tuhan itu adil. Dia akan memberikan keadilan pada saya. Saya sudah bilang padamu, saya bukan Laifu yang kamu maksud. Kamu juga jangan membuat cerita untuk menjebak saya. Tapi saya juga akan jujur padamu. Jika kamu benar-benar ingin lebih yang bisa saya berikan. Hanya ini. Lepaskan saya. Apakah kamu benar-benar tidak bisa melupakan Laifu? Apakah kamu Laifu? Jika kamu bukan Laifu, maka semua yang bisa kamu berikan saya tidak mau. Tang Tingshuan.
Apakah kamu tahu jarak terjauh di dunia ini? Adalah ketika dua orang bersama. Kamu tidak bisa memahami saya juga tidak bisa memahami kamu. Jauh di depan mata. Laifu, kamu sebenarnya siapa? Guru Yo, kemana saja Anda pergi? Anda tahu Anda telah membuat masalah besar. Weyao, mulai sekarang Guru Yo tidak bisa mengajar Anda lagi. Anda harus patuh pada guru baru mengerti. Tidak, saya tidak mau orang lain, saya hanya mau Anda tidak boleh pergi. Guru juga tidak tega meninggalkan Anda. Weyao, jangan nakal. Ibu dan Guru Yo, ada hal yang perlu dibicarakan. Anda pulang ke kamar dulu. Yuma, bawa dia pergi. Nonik, mari kita pergi. Ikut saya masuk. Saya pikir beberapa hari yang lalu saya sudah menjelaskan dengan jelas kepada Anda. Dan Anda juga setuju, tapi saya tidak menyangka Anda bisa melakukan hal seperti ini. Jujur saja, gadis yang bernama Yong-en itu, dia memiliki hubungan khusus dengan saya. Jadi saya ingin sangat mendorong pernikahan dia dengan Ting Xuan. Sebenarnya dia adalah anak kandung saya. Apa yang Anda katakan? Anda bilang Anda adalah ibu kandung Yong-en. Ternyata Anda masih hidup. Apa maksud Anda? Apakah Anda tahu tentang saya? Apakah Anda melihat dengan jelas? Apakah Anda yakin dia adalah Yong-en? Dia adalah Jin Aiwen, bukan Jin Yong-en. Sebenarnya, saya sudah tahu semua ini sejak lama. Apapun nama sebelumnya Aiwen atau Yong-en, dia adalah anak kandung saya. Masa saya tidak mengenali? saya selalu berpikir Anda adalah orang yang paling bijak di keluarga ini. Tapi ternyata, saya salah. Yosume untuk melindungi anak saya. Anda bilang saya egois atau kasar. Di sini sudah tidak ada tempat untuk Anda. Saya punya sebungkus uang. Saya harap Anda bisa menerimanya. Pergi sejauh mungkin dari sini. Anda ingin mengusir saya. Saya tahu mungkin Anda tidak bisa menerima. Tapi keluarga ini benar-benar tidak bisa menampung Anda. Yosume, apakah Anda baik-baik saja? Nyonya kedua, apakah Anda merasa kehadiran saya mengganggu perjodohan Nona Yong-en dan Ting Xuan? Kamu memang gadis yang sangat pintar. Awalnya aku sangat menyukaimu. Tapi karena kamu terlalu pintar, sulit untukmu memikirkan cara ini, mendapatkan perhatian Ting Xuan, dan sulit juga untukmu hari ini berusaha mati-matian untuk melakukan usaha terakhir. Tapi Yosume,
Apakah kamu pernah memikirkan siapa dirimu sebenarnya? Kamu hanya seorang guru privat. Apakah keluarga besar Tang akan menerimamu? Lagi pula apakah Ting Xuan akan meninggalkan kekayaan dan kemewahan, berpisah dengan orang tuanya, dan memilih untuk bersamamu? Nyonya kedua. Dulu aku tidak mengerti maksud perkataanmu. Sekarang aku mengerti. Seperti yang sudah kukatakan, tolong tenang. Aku pasti tidak akan memberikan masalah apapun kepada Nyonya kedua. Sebenarnya aku datang ke keluarga Tang hanya untuk urusan pribadiku sendiri. Sekarang urusannya selesai, aku pergi. Tunggu. Ambil saja uang ini. Agar hatiku merasa lebih baik. Ambil. Kamu mau pergi kemana? Aku akan kembali ke tempat asalku. Aku tidak ingin besok pagi saat aku bangun, masih bisa melihatmu. Ibu. Sebenarnya aku adalah Yong En. Ibu. Mbak Oren. Suruh orang untuk merapikan kamar Yong En, aku akan membawanya kembali tinggal di sini. Kepala staf. Non Song sudah menunggumu lama di ruang baca. Sepertinya kamu sudah siap untuk melakukan apapun. Yilan, aku sudah bilang hanya jika Yong En bahagia, aku baru bisa tenang. Tapi situasinya sekarang, aku tidak mungkin meninggalkannya. Perkawinan antara keluarga Tang dan Jin sudah diumumkan ke seluruh dunia. Meskipun pesta pertunangannya dirusak dan dihentikan, tapi janji antara keluarga Jin dan Tang tetap tidak berubah. Ting Xuan, aku sudah berdiskusi dengan Bibi Qin. Kami berencana memilih hari untuk menikahkan kalian berdua langsung. Bagaimana menurutmu? Baiklah, ikuti saja apa kata ayah dan Bibi Qin. Tuan Shen mengatakan dia ada urusan mendesak untuk bertemu denganmu. Cepat suruh dia masuk ya. Tuan Tang, maafkan aku atas ketidaksopananku. Aku ingin meminta sesuatu darimu. Biarkan aku membawa Yao Sumei pergi. Kamu ini benar-benar orang yang menarik. Berdasarkan apa tiba-tiba kamu datang ke rumah keluarga Tang kami, dan ingin membawa pergi pelayan kami? Pelayan? Apakah kau benar-benar menganggapnya hanya seorang pelayan? Jika waktu bisa mundur 20 tahun lebih, mungkin statusnya lebih mulia daripada kita semua di sini. Dia merendahkan dirinya tinggal di keluarga Tang hanya untuk mencari seseorang pria yang kejam, tidak tahu balas budi dan berkhianat. Sepertinya kamu dan Yao Sumei memang punya hubungan yang dalam. Hari ini kamu datang sebagai utusan untuk membujuk. Kalau begitu dengarkan baik-baik sekali lagi. Aku bukan Lai Fu, kalian semua salah orang. Bukan hanya kau seorang pria pengkhianat, tapi juga seekor serangga bodoh yang tidak bisa mengenali orang. Apa kau benar-benar berpikir bahwa gadis yang bertunangan denganmu adalah Jin Yong En? Salah, sangat salah. Dia sama sekali bukan Jin Yong En. Sebenarnya dia adalah nona kedua keluarga Jin, Jin Ai Wen. Untuk apa kau memberitahuku ini? Keluarga Jin memberinya nama lain. Itu karena mereka takut Jin Wang Kun mengingat kenangan menyedihkan. Dia adalah putri kandungku, bukan nona kedua apapun. Apa katamu? Apakah kau ibu kandung Yong En? Benar, aku adalah ibunya. Kau bilang aku tidak mengenal putri kandungku sendiri. Apakah Jin Wang Kun juga tidak mengenalnya?
Bibikin Anda seharusnya tahu. Sejak kecil aku sudah bertunangan dengan Yong En dan secara pribadi aku pergi ke rumah keluarga Jin untuk membatalkan pertunangan itu. Selama waktu itu aku terus-menerus berkomunikasi dengan Yong En. Tidak mungkin aku salah mengenali orang. Aku juga tidak akan berbohong padamu. Ini. Jika kau benar-benar ibu kandung Yong En, maka tidak sulit untuk menyimpulkan. Karena hubunganmu dengan Yong En, Jin Aiwen mendapat kesempatan untuk menikah ke keluarga Tang. Aiwen sudah lama tidak bertemu. Aiwen. Bu, nanti aku jelaskan. Aku antar dia keluar dulu. Benar dia bernama Jin Aiwen. Mereka berdua ibu dan anak ternyata bersekongkol untuk menipuku. Sialan Jin Wangkun berani-beraninya memintaku. Aku tidak akan memaafkannya. Tuan Tang, saya tidak berhak mencampuri urusan perseteruan Anda dengan keluarga Jin. Saya hanya memohon satu hal. Biarkan saya membawa Yosume pergi. Kamu terus mengatakan ingin membawa Yosume pergi. Dan kamu baru saja mengatakan dia memiliki status yang terhormat. Kalau begitu katakanlah siapa sebenarnya dia. Mungkinkah dia? Benar, dialah Jin Yong En yang sebenarnya. Putri kandungmu Jin Yong En. Dia menyaksikan langsung seseorang yang mengaku dirinya menikahi Tang Tingshuan. Menurutmu apakah dia tidak akan terkejut dan marah? Tapi Yong En. Mengapa Yong En tidak mengakuiku? Semua orang yang mengenal keluarga Jin mengira bahwa istri utama keluarga Jin sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia tahu? Kamu adalah ibunya yang sebenarnya. Kamu bilang kamu adalah ibu kandung Yong En. Ternyata kamu masih hidup. Ya Tuhan. Yong En. Yong En. Aku pergi. Maaf telah merusak pesta pertunangan. Tapi kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi karena aku sudah mengerti. Semua ini adalah takdir, tidak ada yang bisa kita lakukan. Senang berkenalan denganmu, Nyonya kedua. Terima kasih kepada Tuhan yang telah mengatur waktu yang bisa aku habiskan bersamamu. Terima kasih atas kasih sayangmu selama ini. Bagaimanapun juga aku sudah sangat puas. Selamat tinggal, semoga kamu selalu bahagia. Yosume. Yong En. Apa yang terjadi dengan Yukin? Yukin. Yong En. Yukin. Yong En. Aku mengusir putriku sendiri, aku benar-benar mengusirnya. Putri yang selalu kudambakan. Tidak heran dia menuduhku. Dia sudah berdiri di hadapanku. Tapi aku tidak mengenalinya. Aku benar-benar bodoh. Yukin, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Bagaimana aku bisa tidak merasa bersalah? Tuhan sudah mengembalikannya padaku. Tapi aku dengan kejam mengusirnya. Aku sangat bersalah. Sudah, jangan menangis. Perkiraan Yosume. Perkiraan Yong En tidak pergi jauh. Baru saja Tingxian dan Shi Jun pergi mencari dia. Mungkin sebentar lagi ada kabar kembali. Ini semua salah Rui Feng. Aku tidak akan pernah memaafkan Rui Feng dan Wang Kun. Dia bisa melihat Aiwen mengaku sebagai Yong En untuk menipu kita. Aku tidak akan memaafkannya. Dia tidak bisa memaafkanmu meninggalkannya. Menggunakan Yong En palsu untuk membalas kita.
Meskipun dia tidak memaafkanku, dia bisa menyerangku. Mengapa dia menipu kita? Dia terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Ayah Qin Yi. Ting Xuan bagaimana, sudah menemukan orangnya belum? Yukin, jangan khawatir. Aku segera mengirim orang untuk mencari. Sampai ditemukan, kamu tenang saja. Lai Fu, apakah itu kamu? Saat ini situasi perang tidak jelas. Semua bisnis di bawah bendera harus lebih hati-hati. Lihat dulu situasinya, mengerti. Yong'an sudah lama hilang. Qin Yi sekarang setiap hari tidak tenang. Kamu harus memerintahkan orang di bawah untuk lebih peduli. Mengerti? Tuanku, cepat bangun, minum obat. Seluruh badan sakit. Ayo. Qi Jun datang, Qi Jun. Ayah merasa bagaimana? Qi Jun, kamu datang sudah baik. Ayo. Ayah, dokter bilang apa? Dokter bilang ini karena terlalu lelah. Semula pikir 2-3 hari bisa sembuh. Tidak, ternyata semakin parah. Melihat provinsi-provinsi mengirim pasukan. Aku benar-benar ada keinginan, tapi tidak ada kekuatan. Ayah, aku tahu maksudmu, Anda tenang saja, sembuh. Aku pasti akan berusaha membantu meringankan bebanmu. Kenapa alismu berkerut seperti itu? Qi Jun sudah pergi ke medan perang. Kamu khawatir padanya. Jelas-jelas khawatir, tapi tidak mau mengaku. Kamu temui dia dong. Tidak bisa. Aku ingin hidupku lebih sederhana, apalagi dia sudah punya banyak masalah. Aku tidak boleh menambah masalah lagi. Pertempuran sengit. Posisi depan butuh bantuan segera. Baik. Kerahkan pasukan. Siap. Kepala staf. Pertempuran tahun 1979 sengit Zuonan Baoren. Segera kirim 2 divisi untuk bantuan rebut dalam 3 hari. Siap. Kita harus hati-hati dengan pertahanan musuh, kurangi kerugian kita. Dengar tidak? Siap. Kalian lihat sini. Zuonan. Area ini dan area ini berada di wilayah Lunan. Harus perkuat pertahanan area ini, lapor masuk. Kepala staf ini, semua telegram ucapan, selamat dari berbagai provinsi. Semua mengucapkan selamat atas kemenanganmu. Bagus sekali, ini semua berkat semua orang. Terutama Baoren, kamu sangat cerdik. Perhitungan tepat, kamu sangat berjasa dalam pertempuran ini. Bauran tidak berani mengambil pujian. Semua karena kepala staf memimpin dengan contoh menggerakkan bawahan. Juga berkat prajurit yang berjuang baru, ada pencapaian hari ini. Terutama saudara Zuonan. Berani dan tangguh padat diberi penghargaan. Ini seharusnya. Senang Shen Qi Jun memenangkan pertempuran yang indah. Iya, aku sangat senang untuknya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Benar-benar tidak mau menemuinya. Aku rasa dia akan sangat senang melihatmu. Sekarang dia menang, tamu berdatangan.
Untuk apa aku pergi? Apalagi di sampingnya ada Yilan. Aku juga tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Tapi dia mencintaimu. Dulu dia yang meninggalkanku. Kamu masih menyimpannya. Atau kamu memikirkan Tang Tingshuan? Aku dan Tang Tingshuan lebih seperti dua dunia yang berbeda. Dengar dari Ting Liang, ia dengar dari Ting Liang. Sejak kamu pergi, gaya kerjanya jadi lebih rendah hati. Bagaimana dia bekerja tidak ada hubungannya dengan aku. Apakah Anda benar-benar ingin berbicara dengan Tang Ting Liang? Sudah begitu hangat. Kau tidak ingin. Sebenarnya Ting Liang tidak bisa menjadi tuan. Dan aku tahu. Saya ingin menikah dengan raksasa. Itu tidak mungkin. Kau sudah melihat ini. Dan mengapa tidak merencanakan lebih awal untuk diri sendiri? Saya tidak bisa tinggi atau rendah sekarang. Itu saja. Aku tidak memberitahu Ting Liang tentang apa yang aku tinggal di sini. Bagaimana mungkin dia akan memberitahu dia? Katakan padanya tidak sama dengan memberitahu Tingshan. Selain itu tanpa persetujuan Anda, aku tidak akan mengekspos keberadaanmu. Ya, aku mendengarkan Ting Liang. Ayahmu sepertinya sakit. Dan itu sangat penting, jangan kembali. Tuan sudah makan. Master Caisia tidak makan. Ya? Aku telah menyinggung putrimu, mengganggu resepsi pernikahan putri Anda. Aku akan menerima apa yang kau inginkan. Tuan. Tuan makan. Tuan. Kenapa kamu tidak makan? Tuan, lihat dirimu sekarang. Apa kamu Jinong Kun yang kita kenal? Tidak hanya tidak makan sepanjang hari. Mari kita lihat seperti apa rumah kita. Seluruh rumah yang disebut Hanakifu. Tuan. Tuanku, aku bilang kau menyalahkan Yong'en. Kalau tidak kita akan hidup bahagia. Aiwen, kami juga menikah dengan keluarga Tang. Menjadi nenek dari keluarga Tang. Keluarga Jin kita juga bisa melewati keluarga Tang. Bersemangat kembali. Sekarang lebih baik. Bukan hanya keluarga Tang yang menolak hubungan dengan kami. Dan aku juga oleh Aiwen. Memalukan dengan keras. Tuan. Tuan, aku berbicara denganmu. Anda tidak mendengar Tuan. Menyalahkan Jin Yong'en. Bintang sapu yang mencarinya. Sudah cukup belum? Coba katakan sekali lagi padaku. Ayah, jangan marah. Ibu tidak sengaja. Pergi. Kalian berdua masih ada berapa banyak hal yang kalian sembunyikan dariku? Kenapa Yong'en pergi dari rumah? Surat Yokuan sudah sampai mana? Katakan. Apapun yang terjadi, Pak. Pada akhirnya yang menemani Bapak. Tetap kami berdua, ibu dan anak. Bukan begitu. Non Yong'en sudah pulang. Ayah, ibu. Ibu cepat-cepat.
Kamu pulang buat apa? Kamu sudah membuat Aiwen seperti ini. Kamu pergi dari rumah. Kamu pulang buat apa lagi? Ibu jangan bicara begitu. Semua salah nasibku yang buruk, semua salah kakak, semua salah nasibku yang buruk. Semua salah nasibku yang buruk. Penampilanmu yang menyedihkan ini sudah 19 tahun tidak berubah. Sungguh membuat orang kasihan. Lagi pula ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh pulang? Haruskah aku di depan ayah menceritakan kejadian malam itu satu persatu, agar dia tahu kenapa aku pergi dari rumah? Rui Feng katakan padaku. Malam itu sebenarnya terjadi apa? Katakan padaku, katakan padaku. Papa. Yong-en selama ini selalu bicara padaku dengan sikap seperti ini. Pak, di rumah ini, aku hidup seperti apa? Pak, ibu-ibu. Yong-en, akhirnya, kamu mau mengakui rumah ini. Mengakui aku sebagai ayahmu. Zheng. Kamu sekarang kurus sekali. Yong-en waktu itu di rumah sakit mengusirmu. Ayah sangat menyesal. Maaf, aku ingin minta maaf padamu. Aku sudah hampir mati. Aku bertahan hidup sampai sekarang. Aku datang hanya untuk bertemu denganmu. Akhirnya Tuhan tidak menyia-nyiakan usahaku. Aku akhirnya bertemu denganmu. Yong-en, maafkan ayahmu yang tidak berguna ini. Ayah, aku pernah membencimu. Karena aku pikir di hatimu hanya ada Bibi Fan dan Aiwen. Tapi aku juga tidak menyangka. Ternyata di hati ayah masih ada aku. Ternyata ayah juga merindukanku. Yong-en. Aku sering memikirkanmu. Hanya saja tidak memberitahumu. Aku ingin meminta maaf padamu. Aku membiarkan Rui Feng mengabaikan dan menyiksamu. Aku juga pura-pura tidak melihat. Bahkan hampir membuatmu kehilangan nyawa. Ayah, hal-hal yang sudah terjadi. Biarkan saja berlalu. Kita tidak perlu membicarakannya lagi. Tapi aku ingin bertanya padamu. Kenapa ibu masih hidup? Tapi ayah berbohong padaku kalau dia sudah meninggal. Kenapa ayah berbohong padaku seperti itu? Yong-en, ini semua kesalahan masa lalu. Ayahmu dulu masih muda dan gengsi. Keluarga Kim kita juga keluarga terpandang di sini. Ayah tidak bisa menerima. Istri sendiri kabur dengan orang lain. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Kalau sudah berlalu tidak perlu dibahas lagi. Aku mengerti, aku benar-benar mengerti. Kalau begitu, Yong-en, dengarkan ayah, tinggallah di sini. Kamu seharusnya punya keluarga yang bahagia. Tapi semuanya dihancurkan oleh ayahmu. Jangan salahkan ibumu. Aku yang memaksamu untuk kembali darinya. Jangan salahkan Yukin, salahkan saja ayah. Jangan salahkan Yukin, jangan salahkan Yukin, salahkan saja ayah. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Ayah, jaga kesehatanmu baik-baik. Yong-en, kenapa? Kamu masih mau pergi?
Pertama, aku tidak ingin membuatmu terjepit di tengah. Kedua, kalau kamu benar-benar sayang padaku, jangan paksa aku untuk tinggal. Biarkan aku pergi ya. Yongen. Ayah hari ini bisa bertemu denganmu. Keinginanku sudah terpenuhi. Saya meskipun mati pun tanpa penyesalan. Ayah, jangan berkata begitu, kau tidak akan mati. Kau tidak akan mati. Aku akan sering mengunjungimu. Anak baik. Anak perempuanku yang baik. Dasar Yong'en ini benar-benar seperti hantu yang tak kunjung pergi. Kenapa tiba-tiba kembali lagi? Setiap kali aku memikirkan, ke depan harus bertemu setiap saat. Bagaimana kita bisa menjalani hidup seperti ini? Sekarang jangan pikirkan bagaimana menjalani hidup ke depan. Pikirkan dulu kalau dia memberitahu tentang dirimu yang mencelakai Siong. Kalau dia mengatakan apa yang kau lakukan padanya, takutnya ayah akan membunuhmu. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menjalani hari esok. Aku sama sekali tidak takut padanya. Orang sekarat macam apa dia bisa berbuat apa-apa padaku? Aku bisa melaporkanmu. Apa kau benar-benar tidak pernah berpikir apa akibatnya jika aku memberitahu hal ini pada Shen Qijun nanti? Percayalah atau tidak, aku bisa membuatmu dan keponakanmu menghabiskan sisa hidup di penjara. Dan kamu juga. Mulai sekarang gunakan identitas aslimu untuk mendapatkan cinta dan pernikahan, bukan dengan menyamar sebagai Yong'en untuk menipu dalam pernikahan, mempermalukan keluarga Jin. Waktu itu aku tidak membongkarmu, sudah memberi muka padamu. Apalagi dengan tatapan seperti itu, menatapku dengan kasihan. Dengar baik-baik. Ayahku meski sudah tua, tapi dia tetap kepala keluarga. Aku tidak ingin kalian berdua melukai sedikit pun. Jika kalian menghormati dan berbakti padanya, masa lalu kita bisa dilupakan. Tapi jika kalian tidak melakukannya, aku tidak akan melepaskan kalian. Sombong sekali. Unta yang kurus masih lebih besar dari kuda. Setidaknya aku adalah nona kedua keluarga Jin. Salahmu waktu itu memaksa Jian Xiong yang tidak berguna itu melakukan hal-hal memalukan. Apa salahku? Bukankah aku melakukannya demi kebaikanmu? Demi kebaikanku? Mengapa tidak mengatakan demi kebaikanmu sendiri? Kamu sangat ingin berteman dengan nyonya-nyonya bangsawan, tapi terhalang oleh statusmu yang canggung. Tak bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi untukmu. Jadi kamu menaruh harapan padaku. Menggunakan keluarga Tang sebagai batu loncatan, kan? Sekarang kamu menyalahkanku. Kalau aku berhasil menjadikanmu sebagai nyonya muda keluarga Tang, bukankah yang mendapat keuntungan adalah dirimu bukan aku? Karena rencana gagal sekarang kamu menyalahkanku, kan? Kamu benar-benar membuatku sedih. Bagaimanapun juga, aku harus menjadi nyonya muda keluarga Tang. Aku kembali. Lihat betapa lelahnya kamu, pasti kamu lagi-lagi mendapat masalah dari ibu tiri kedua dan adikmu saat kembali. Apa boleh buat? Lagi pula ayahku masih bergantung pada mereka untuk merawatnya di masa tuanya. Bicara soal ayahku, dulu dia begitu berjaya dan sombong. Tapi sekarang dia menjadi begitu lesu. Sungguh menyedihkan. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk lebih sering menemaninya di rumah? Aku punya perasaan yang sulit diungkapkan. Itu pernah menjadi tempat favoritku, tapi juga tempat yang paling tidak ingin ku hadapi. Aku sudah memaafkan ayahku, tapi tetap saja hatiku terasa dingin. Aku sama sekali tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Aku sejak kecil punya ayah dan ibu. Meski ibuku meninggal lebih dulu, tapi kasih sayang ayahku padaku sudah cukup untuk menggantikan cinta ibu yang hilang. Yong'en, kenapa kamu tidak kembali ke ibumu?
mungkin hatimu tak akan terasa begitu dingin. Aku tidak mau ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Tang. Lagi-lagi karena Tang Tingshuan itu. Sejujurnya dari sudut pandang teman Yongan, aku juga tidak menyarankanmu bersamanya. Lihat saja orangnya jelas-jelas bukan orang baik. Kamu pasti tidak akan mampu menghadapinya. Bagaimana dengan Shen Qijun? Dia sangat mencintaimu sepenuh hati. Kalau kalian bisa rujuk, aku yakin dia pasti akan semakin menghargaimu. Qian Yun. Wanita tidak harus bergantung pada pria untuk bertahan hidup. Saat ini aku tidak ingin memikirkan apapun. Aku hanya ingin segera cari pekerjaan untuk menghidupi diriku sendiri. Kamu begitu cantik, bagaimana kalau aku memperkenalkanmu untuk main film? Apa pendapatmu? Jangan bercanda. Aku nggak bodoh kok. Kenapa harus memperkenalkan saingan sekuat itu buat diri sendiri? Kamu mau kerja apa aku bantu? Sebenarnya apa aja boleh. Yang penting bisa cari uang buat hidup sendiri. Si tuan muda sudah pulang. Qijun, Ayah Yu Bibi, aku pulang. Bagus-bagus. Anak pulang bagus, pulang aja udah bagus. Ayah udah baikan belum? kamu udah menangkan perang buat dia seneng banget. Nggak ada penyakit sama sekali Qijun. Kali ini kamu benar-benar bikin bangga ayahmu. Ini bukan cuma hasil kerjaku sendiri. Baoren mereka lebih susah dariku. Aku dengar Baoren. Ya, kamu bantu kepala staf menang perang, prestasimu luar biasa. Aku angkat kamu jadi kepala biro kantor gubernur militer. Kedepannya kamu bantu kepala staf urus urusan militer. Terima kasih atas promosinya Gubernur Zuonan. Ya. Kamu setia mengawal sepanjang perjalanan jasamu besar. Aku angkat kamu jadi kepala biro penyidikan. Terima kasih Gubernur. Paman Shen? Silakan angin apa yang bawa paman kemari, silakan duduk. Angin timur barat utara, selatan nggak penting. Ini angin kemenangan pertama Qijun. Yang bawa aku kemari. Aku baru balik dari luar negeri dengar kamu sakit. Bikin khawatir banget. Ini baru balik langsung ke sini. Sekarang lihat kamu jalan cepat. Suara keras kayak dulu. Kayaknya udah nggak apa-apa, selamat ya. Abang Yaukuo, terima kasih doanya. Anak Mekong pasti bukan anak anjing. Kamu lebih hebat dari ayahmu. Ada jiwa jenderal besar, selamat ya. Paman Song terlalu memuji. Ini semua berkat didikan ayah Qijun, gak berani ambil pujian. Jujur aja penampilan Qijun kali ini bikin aku terkesan. Bisa dibilang nggak mengecewakan. Yilan Qijun di medan perang. Kamu kan khawatir banget. Kenapa sekarang ketemu Qijun malah diam? Qijun sekarang sangat hebat. Mungkin kekhawatiranku tidak perlu. Yaukuo, lihatlah. Apakah kita bisa memanfaatkan kesempatan hari ini untuk membicarakan pernikahan anak-anak kita? Aku baru saja kembali dari perang. Pasukan masih perlu istirahat. Masalah pernikahan jangan buru-buru dulu. Perang sudah mereda, ini saat yang tepat untuk membicarakan pernikahan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tapi aku khawatir perang akan pecah lagi. Paman aku dan Qijun masih punya banyak waktu. Tidak harus dalam 1-2 hari ini kan? Yaukuo, kamu dengar itu? Sekarang anak muda seperti apa sih? Waktu kita seusia mereka. Anak-anak sudah besar kan? Qijun, kamu kan seorang komandan. Sudah waktunya menikah, kenapa belum juga? Bagaimana dengan anak buahmu? Kalau kamu tidak menikah, siapa yang berani? Baoren berani tidak? Jangan sampai dia jadi bujangan seumur hidup. Baoren, kalau kamu mau menikah, nikahlah dulu. Jangan tunggu aku. Aku. Tidak. Ayah, lihatlah gadis kita itu. Cocok tidak dengan ajudan ini? Bagus sekali idemu. Gadis kita itu cantik, pintar, dan mengerti. Pasti akan jadi istri yang baik. Kepala staf komandan, kita bersih-bersih dulu.
Yao Kuo lihat dia malu-malu. Yao Kuo, bagaimana kalau kita urus pernikahannya? Ini juga bisa memotivasi Qi Jun dan Yilan. Kan seperti melempar batu ke air. Baiklah, mungkin Qi Jun dan Yilan, kalau melihat mereka menikah juga akan terpikir untuk menikah. Tidak menyangka kita tidak jadi besan. Tapi malah mempertemukan pasangan lain. Baiklah. Aku sudah sampaikan hadiahnya, lain kali kita ngobrol lagi. Tidak duduk lagi, lain kali saja, baiklah. Qi Jun, aku langsung ke kantor. Yilan, nanti tolong antarkan pulang. Tolong ya. Yao Kuo, aku antar kamu ya. Wah, tamu langka, ayo masuk. Pahlawan besar sudah kembali. Bibi Feng. Kamu terlihat lelah, cepat ganti baju. Yilan, Bibi Feng. Sudah lama tidak bertemu, aku rindu padamu. Ayo kita keluar ngobrol. Yilan, kamu tahu aku selalu menyukaimu. Aku harap kamu bisa menjadi menantu keluarga Shen. Pernikahanmu dengan Qi Jun harus dipercepat, agar tidak ada masalah. Terima kasih, Bibi Feng. Qi Jun, setiap kali aku tanya tentang pernikahanmu dengan Song Yilan, Kamu selalu cari alasan untuk menghindar. Kamu terus menunda, kapan ini akan berakhir? Bagaimana aku bisa menjelaskan pada Song Yao Kuo? Qi Jun, kemari, aku ada urusan denganmu. aku belum selesai bicara. Urusanmu itu nanti saja. Bibi Yu, terima kasih banyak, setiap kali aku butuh bantuan. Kamu selalu membantuku. Terima kasih, apa aku suka Yongen. Sifatnya yang pantang menyerah seperti aku. Qi Jun, kamu sudah cukup dewasa. Tetapi masih sendiri. Bibi Feng itu hanya melihat yang tinggi. Selalu bisik-bisik ke ayahmu. Aku khawatir ayahmu akan memaksamu menikah. Lebih baik kamu cari Yongen kembali. Aku tahu. Setelah kamu menemukan Yongen dan menikahinya, kamu harus baik padanya. Jangan seperti ayahmu padaku. Hanya semangat 3 menit. Bibi Yu, aku tahu ayah telah mengabaikanmu beberapa tahun ini. Kamu menderita. Tidak apa-apa. Asalkan bisa membantu kamu dan Yongen. Aku sudah merasa berbuat kebaikan.